Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Monica Melania. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi. Yang pertama yaitu moving average, yang kedua exponential smoothing, dan dekomposisi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang moving average atau rata-rata bergerak. Moving average adalah indikator yang menghitung harga rata-rata suatu aset dalam periode waktu tertentu. Kemudian menghubungkannya dalam bentuk garis. Nilai rata-rata bisa berasal dari harga pembukaan atau open, penutupan atau close, tertinggi atau high, terendah atau low, ataupun pertengahan atau medium. Moving average adalah bagian dari indikator logging atau metode ini berlandaskan peristiwa sebelumnya dan menerangkan informasi mengenai data riwayat pasar. Kegunaannya bukan sebagai alat prediksi, melainkan memberikan konfirmasi. Pilihan kerangka waktu bisa disesuaikan dengan kebutuhan trader. Misalkan periode 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, ataupun 6 bulan. Makin panjang periode yang dipakai, maka lambat pula bergerak garis logging atau dibandingkan harga. Ini adalah rumus moving average. Langsung saja kita ke datanya ya. Di sini saya sudah ada data penjualan handphone dari tahun 2001 sampai 2003. Karena di sini saya menggunakan metode 3 bulan, jadi kita tulis saja MA3. Kita mulai dari bulan Maret ya. Ini untuk mencari rata-ratanya itu average sama dengan average. Kita blok saja dari sini, dari Januari ke Maret.
Kita blok dari Januari sampai Maret. Selanjutnya enter. Untuk hasil rata-rata ke bawah, kita tinggal seret ke bawah sampai ke Desember 2003. Nah, ini hasil rata-rata akhirnya. Selanjutnya di sini kita juga akan mencari forecast atau peramalan. Kita mulai dari April. Kita tinggal memindahkan MA3 pada bulan Maret ke April 2001. Nah, untuk bawahnya juga kita seret, tarik ke bawah sampai ke Januari 2004. Ini untuk hasil forecast-nya. Kemudian kita akan mencari grafiknya. Kita blok semuanya aja. Kita blok saja semuanya. Insert. Kemudian line 2 garis ya. Nah, untuk yang warna biru ini adalah YT, dan yang oranye ini ada MA3, dan abu-abunya adalah forecast-nya. Selanjutnya kita akan buka ke Gradle-nya ya. Cari. Nah, ini untuk Gradle-nya. Kita tinggal, untuk memasukkan filenya, kita tinggal klik file. Bagi yang belum punya data, tinggal klik new dataset. Karena di sini saya sudah punya datanya, jadi saya tinggal open data. Data Gradle. Ini untuk kolomnya, kolom ketiga, dan baris kedua. Oke,
Yes. Ini untuk ini pilihannya ada data strukturnya, selalu pilih time series. Forward. Kita pilih monthly karena kita memakai data bulanan. Forward lagi. Ini 2001. Untuk mengganti namanya, kita klik variabel, edit atribut, kita ganti YT. Kemudian untuk menyesuaikan dengan Excel-nya, kita klik di Gradle, yaitu filter. Karena kita memakai data moving average, kita pilih simple moving average. Karena ini data yang paling simple ya. Kita memakai periode 3 bulan. Ini tinggal diklik semuanya ya. Ini kita bisa lihat dari sini YT original yang berwarna biru dan YT smooth itu berwarna oranye ya. Untuk menyesuaikan angkanya, kita tinggal klik ini. Nah, ini dengan MA-nya sama ya. Ini sama ini. Selanjutnya materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang exponential smoothing atau penghalusan eksponensial. Exponential smoothing atau penghalusan eksponensial adalah suatu metode peramalan rata-rata bergerak yang memberikan bobot secara eksponensial atau bertingkat pada data-data terbarunya. Sehingga data-data terbaru tersebut akan
mendapatkan bobot yang lebih besar. Dengan kata lain, semakin baru atau semakin kini datanya, semakin besar pula bobotnya. Hal ini dikarenakan data yang terbaru dianggap lebih relevan sehingga diberikan bobot yang lebih besar. Parameter penghalus atau smoothing biasanya dilambangkan dengan alfa. Ini adalah rumus eksponensialnya, yaitu F dikali T dikurang 1 sama dengan alfa dikali YT ditambah 1 dikurang min alfa dikali FT. Kita langsung saja ke datanya. Ini kan kita tulis eksponensial alfa 0,5. 0,5. Ini kita kasih jarak dulu. Selanjutnya kita cari ini sama dengan 0,5 dikali YT-nya ini. Nol koma lima
dikali YT. Kemudian ditambah 1 min alfa, berarti alfanya kan 0,5. Jadi 1 min alfa yaitu 0,76 ya. Cepat 0,5. Ini tetap 0,5. Selanjutnya dikali initial value, yaitu ini. Kemudian di enter. Ini adalah hasil eksponensialnya. Untuk mendapatkan ke bawahnya ini, kita tinggal kita tarik ke bawah. Kita tarik sampai ke Desember 2003. Nah, ini adalah hasil eksponensialnya. Selanjutnya kita akan mencari forecast juga. Selanjutnya kita mencari forecast di sini. Ini dari initial value-nya, kita klik enter. Ini hasil forecast-nya. Untuk mencari ke bawahnya itu tinggal kita tarik ke bawah sampai Januari 2004. Nah, ini hasil dari forecast eksponensialnya ya. Selanjutnya kita akan mencari grafiknya dari eksponensial sampai forecast-nya, diklik di blok semuanya ya. Kemudian dicari grafiknya. Nah, untuk yang biru ini adalah eksponensialnya, dan yang oranye ini adalah forecast-nya. Kemudian kita klik kanan, select data, add, kita tambahkan ini adalah YT. Kita blok sampai bawah, sampai Desember 2003. Kemudian di sini kita akan memasukkan bulan dan tahunnya. Lalu oke.
Nah, ini grafiknya. YT-nya kemudian warna abu-abu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke Gradle lagi. Kita hapus dulu yang tadi. Kita klik file, open data, bagi yang sudah menyimpan datanya. Di sini tinggal klik Gradle. Nah, di sini kolomnya kolom 3, baris kedua. Ini data strukturnya time series, forward, monthly, forward lagi. Ini 2001. Oke. Kemudian kita merubah namanya menjadi YT. Kemudian kita cocokkan lagi, klik filter, exponential moving average. Ini kita ganti jadi 0,5. Ini kita centang semua. Klik OK. Nah, ini grafiknya. Untuk YT original yang berwarna biru dan YT smoothed-nya ada berwarna orange. Pada Gradle dan Excel umumnya sama ya. Itu tergantung kita lebih mudah yang mana. Kalau ingin melihat angkanya sama, kita bisa klik di sini ya. Nah, ini YT-nya sama dengan yang di Excel. Gradle dan Excel-nya sama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang ketiga. Materi ketiga yaitu dekomposisi. Dekomposisi adalah teknik untuk menentukan komponen atau unsur yang terdapat di dalam data time series, di mana komponen tersebut terdiri dari tren atau TR, musim atau SN, siklus atau CL, dan acak atau IR. 4 komponen tersebut adalah tren, yaitu komponen jangka panjang yang mendasari pertumbuhan atau penurunan suatu data time series.
merupakan pergerakan data sedikit demi sedikit meningkatkan atau menurun. 2. Siklikal atau siklus, yaitu suatu pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun yang bersifat jangka pendek. Fluktuasi atau siklus dari data time series adalah akibat perubahan kondisi ekonomi. 3. Musiman atau seasonal, yaitu pola data yang berulang pada kurun waktu tertentu. Fluktuasi musiman yang sering dijumpai pada data kuartalan, bulanan atau mingguan. 4. Tak beratur atau irregular, yaitu pola acak yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak bisa diprediksi atau tidak beraturan. Oleh karena itu, data YT merupakan gabungan atau komposit dari TR, SN, CL, dan TR. Terdapat 2 teknik dekomposisi, yaitu satu teknik aditif secara matematis, ditulis YT sama dengan TR ditambah SN ditambah CL ditambah IR. 2. Teknik multiplikatif. Secara matematis ditulis YT sama dengan TR dikali SN dikali CL dikali IR. Adapun langkah pada teknik multiplikatif adalah sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan 2 langkah saja, yaitu menghitung TR, menghitung TR dikali CL dengan metode CMA atau Centered Moving Average. Misalkan datanya per bulan, maka hitungannya MA-nya adalah 12 periode. 2. Menentukan SN atau IR dengan rumus SN dikali IR sama dengan YT dibagi TR dikali CL, sehingga diperoleh indeks per bulannya. Bila data indeks per bulannya lebih dari 12 periode, maka penetapannya dapat menggunakan metode rata-rata atau metode median. Indeks ini dinamakan indeks musiman atau seasonal factor. Bila pertumbuhan seasonal factor ini lebih atau kurang dari 12, maka perlu disesuaikan dengan pengali atau multiplier agar jumlah 12-nya, sehingga didapatlah indeks musim disesuaikan, selanjutnya dinamakan SN. Langsung saja ke datanya. Selanjutnya kita akan praktek menggunakan data bulanan per tahun. Itu sini kita tulis CMA 12.
Kalau MA itu hasil akhirnya di Desember 2001. Kalau ECMA itu mencari rata-ratanya itu di tengah, di antara Juni dan Juli. Kita cari di tengah-tengah dari Juni, rumus rata-rata. Selanjutnya kita blok dari Januari. Sampai dengan Desember ya. Kemudian ini hasilnya diturunkan sampai ke bawah pada Desember 2003. Kita cari CMA di bulan Juli. Sama dengan di sini kita klik dari Januari sampai di Juni 2003 ya. Kita tarik dari Januari sampai Juni 2003. Ini kita tarik ke bawah. Kemudian kita cari di bulan
Kita klik CMA. CMA 12, maaf ya. Kita klik dari Juni. Masukin rumus rata-rata, average. Kita blok dari Januari sampai Juni ya. Kemudian kita turunkan sampai Juni. Di sini kita blok sampai bulan Juni 2003. CMA sebenarnya. Selanjutnya kita akan mencari CMA sebenarnya. CMA 12. Selanjutnya kita cari rata-rata di bulan Juli sama dengan selanjutnya kita tarik ke bawah sampai Juni. Tarik ke bawah sampai Juni. Kemudian kita lihat ada yang kosong ya di bawahnya. Di atasnya juga. Sekarang kita coba pakai aplikasi Grittle-nya. Kita klik File, Pendata,
Ini time series, forward, monthly, forward, ini 2001. Ini kita ganti jadi YT. Selanjutnya, kita buka ke variabel, filter, klik filter, ini kita centang semua, kalau tadi kan enggak tuh. Nah, kalau ini grafiknya. Kalau YT original ini berwarna biru dan YT smooth itu ada berwarna orange. Untuk mencari datanya ini kita bisa lihat sama YT-nya kita bisa sesuaikan di sini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.